Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Maufiro, peserta PPG Daljab 2021, Program Studi Akidah Akhlak LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo, dengan nomor peserta PPG 882244013859 dengan NIM PPG 207112019 menyatakan bahwa hari Senin tanggal 13 September 2021 pukul 13.00 WIB dengan ini mempraktikkan pembelajaran dalam persyaratan uji kinerja PPG Daljab 2021 di MI Nahdlatul Ulama Udoro Waru Sidoarjo melalui daring menggunakan Google Meet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Ya, masih semangat belajarnya? Semangat. Tadi sudah dikirimi Bu Lili link absensi. Sudah diisi absensinya? Sudah. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh siapa ini? Oh iya, Dafa. Ayo Mas Dafa, dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Doa selesai. Terima kasih Mas Dafa. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, siapa yang memimpin hari ini? Saya. Oh iya, Mas Sauki. Ayo Mas Sauki. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Iya, terima kasih Mas Uki. Nah, anak-anak masih ingat materi pembelajaran kita yang minggu lalu? Kita mempelajari apa yang minggu lalu? Ada bertamu. Ya, ada bertamu. Hari ini kita akan mempelajari materi mari berakhlak terpuji. Sikap teguh pendirian melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, melalui diskusi, tanya jawab, kita bisa menjelaskan, kalian bisa menjelaskan pengertian sikap teguh pendirian melalui kisah Nabi Ibrahim. Kita bisa menyebutkan ciri-ciri sikap teguh pendirian dan menyajikan contoh sikap teguh pendirian. Nah, sekarang kalian video yang di-share Bu Lili. Sudah keluar share screen-nya? Kerajaan Babilonia mempunyai kepercayaan menyembah berhala. Lahirlah seorang utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari Azar yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam.
ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu menjual patung-patung buatan ayahnya. Karena sering berkeliling menjual patung, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa semua patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun ayah Nabi Ibrahim tidak mau menjawab dan tetap terus membuat berhala. Kejadian ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 74. Kerajaan Babilonia pada saat itu dipimpin seorang raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Pemerintahan yang dijalankannya adalah kekuasaan mutlak yang membuatnya menjadi raja yang kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan dari siapapun. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, semua penduduk merayakan sebuah tradisi tahunan dengan pergi keluar kota untuk berburu. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya. Namun kali ini Nabi Ibrahim menolak dengan alasan sakit. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kapak. Semua patung-patung berhala itu dihancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim lalu meletakkan kapak di depan tebu. Ketika penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahan keping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seseorang yang tidak ikut dalam acara perayaan. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili yang disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini, Nabi Ibrahim mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Diawali dengan Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku. Patung besar itulah yang menghancurkannya." Namrud kembali berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak, sedangkan untuk berbicara saja dia tidak mampu." Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dengan tegas beliau menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak, bahkan berbicara saja ia tidak mampu, mengapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban ini, maka terdiamlah seluruh masyarakat Babilonia termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan menyambutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar. Masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilahap api. Namun, alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan agar diselamatkan dari api yang besar dan menyala ada dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang amat besar, sehingga penduduk menjadi takjub terhadap mukjizat Nabi Ibrahim. Mereka kemudian mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak luka sedikit pun meskipun dibakar api. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita untuk percaya terhadap kebesaran Allah. Amin. Alamin. Sudah selesai mengamati videonya? Yang ada dalam video, Kak, Bu Lilik mau tanya satu-satu ya, hasil pengamatan video kalian.
Siapa yang bisa menyebutkan hasil pengamatannya? Saya. Ayo, Mas Alvan. Kisah keteguhan Nabi Ibrahim dalam mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Ya, di video tadi menjelaskan tentang kisah keteguhan Nabi Ibrahim dalam apa? Mengajak umatnya beriman kepada Allah. Ayo yang lain, siapa lagi yang bisa mengungkapkan hasil? Saya. Ayo Mas Hasbi. Saya. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dan menyisakan satu berhala yang paling besar. Iya, pintar. Dalam video tadi ada cerita Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala dan menyisakan satu berhala yang paling besar. Nah, kenapa kok Nabi Ibrahim menghancurkan berhala? Itu dikarenakan apa? Nabi Ibrahim menyiarkan agama Islam. Siapa lagi yang bisa mengungkapkan hasil pengamatannya? Saya. Mbak Nabila, ayo Mbak Nabila. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup atas pertolongan Allah. Nabi Ibrahim selamat. Iya, dikarenakan Nabi Ibrahim berhala itu akhirnya apa? Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh raja. Siapa tadi yang membakarnya? Iya, Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Ya, sekarang Bu Lili mau menjelaskan tentang sikap teguh pendirian ya. Mari berakhlak terpuji. Sudah jelas ya? Nah, hari ini kita belajar kisah keteguhan hati Nabi Ibrahim. Sikap teguh pendirian ya melalui kisah Nabi Ibrahim. Nah, coba ayo amati gambar berikut. Apa yang bisa menjelaskan gambar 1 itu gambar apa? Mbak Amira. Tangan berpegangan kuat menggambarkan orang yang mempunyai sikap teguh pendirian. Iya, di situ ada gambar tangan yang saling berpegangan dengan kuat ya. Nah, itu menandakan tentang sikap teguh pendirian. Gambar 2, siapa yang bisa menjelaskan tentang gambar 2? Saya. Nah, Mas Asif, gambar apa itu, Mas? Orang yang sukses. Iya, gambar orang sukses. Dari kedua gambar, siapa yang bisa memberi kesimpulan dari gambar 1 dan 2? Saya. Ya, ayo Mbak Ilius. Pendirian adalah kunci meraih kesuksesan. Pintar. Kesimpulannya adalah teguh pendirian adalah kunci kesuksesan. Nah, di sini Bu Lili mau menjelaskan tentang sikap teguh pendirian. Teguh pendirian adalah sikap tetap berpegang teguh kebenaran yang telah diyakininya ya. Nah, di sini ada dalil tentang sikap teguh pendirian. Teguh pendirian dalam Islam disebut istiqomah. Ayo, siapa yang bisa membantu Bu Lili membacakan dalil tentang sikap teguh pendirian? Coba Mbak Firza, dibaca Mbak Firza. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Iya, artinya terima kasih. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Nah, kalian masih ingat tentang cerita Siti Masyitoh? Ingat? Halo? Suara boleh dengar? Hujan. Iya.
tidak dengar suaranya. Suaranya jelas apa enggak? Ada, agak jelas. Ya. Ya, agak jelas. Tokoh yang terkenal dengan sikap teguh pendirian yaitu siapa? Siti Masito ya. Siti Masito itu meskipun dia dimasukkan kuali yang sangat teguh kepada ajaran agamanya ya. Kemudian ada lagi tokoh satunya Bilal bin Rabah. Dia ditindih batu yang amat besar di tengah padang pasir sama majikannya. Dan tetap apa? Mempertahankan Allah. Nah, dilanjutkan ya. Ciri-ciri orang teguh pendirian adalah 1. Memiliki pendirian yang kokoh. 2. Pantang menyerah dan tidak putus asa. 3. Keyakinannya tidak mudah goyah. Teguh pendirian ini antara lain tidak mudah dibujuk orang. Meskipun apa? Dia diiming-iming dengan harta, tapi tidak mudah dipengaruhi orang untuk berbuat jahat. Kemudian percaya pada diri sendiri dan dipercaya banyak orang. Kalian hari ini adalah diskusikan dengan kelompok kalian pertanyaan bahwa ini dengan kelompoknya masing-masing ya. Nama kelompoknya. Sudah selesai? Ayo coba sekarang masing-masing kelompok ucapkan hasil diskusinya. Mempresentasikan diskusinya. Nomor 1 kelompoknya Sauki. Nomor 1, bagaimana sikap Nabi Ibrahim dalam menghadapi umatnya yang tidak mau beriman? Ya. Hasil diskusinya Mas Uci presentasikan ya. Pantang menyerah dan tetap teguh pendirian, mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Selalu salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menghancurkan berhala yang mereka sembah. Iya, pintar. Untuk kelompok selanjutnya, kelompoknya Mas Alvan sama Asif. Nah, ayo, siapa ini yang mempresentasikan hasil diskusinya? Mas Alvan, apa hasilnya? Apa sikap Nabi Ibrahim yang bisa kalian contoh? Keteguhan hati Nabi Ibrahim kepada Allah patut kita contoh. Artinya tidak goyah meskipun api yang menyala disiapkan untuk bakar dirinya. Iya, pintar. Sekarang kelompok selanjutnya Mbak Amira. Kelompoknya Amira sama Nabila ya. Sebutkan contoh perilaku teguh pendirian yang pernah kalian lakukan. Ayo, ini perwakilannya siapa? Mbak Amira apa Mbak Nabila ini? Saya. Ayo Mbak Amira. Pada saat pandemi diajak teman jalan-jalan ke tempat umum, saya tidak mau dan tetap berdiam diri di rumah. Iya, pintar. Pada saat pandemi diajak teman jalan-jalan ke tempat umum, tapi kelompoknya Amira dan Nabila tetap tidak mau, tetap berpegang teguh pendirian dan tetap berdiam diri di rumah. Dari sini ada yang ditanyakan, barangkali ada materi atau penjelasan Bu Lili yang kurang paham. Saya. Ya, siapa? Oh, Mas Dava. Ayo Mas Dava. Apa yang belum dipahami? Bu, apa yang perlu dilakukan agar memiliki sikap teguh pendirian? Pintar. Apa sih yang perlu dilakukan agar kita memiliki sikap teguh pendirian? Caranya bagaimana? Caranya kita berteman dengan orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Kita juga bisa meneladani kisah tokoh-tokoh
yang memiliki sikap teguh pendirian. Halo, sudah paham dari sini? Sudah. Nah, apakah kita boleh menolak perintah orang tua? Nah, Bu, apakah kita boleh menolak perintah orang tua? Nah, selama kita boleh menolak perintah orang tua selama bertentangan dengan ajaran Islam. Misalkan diperintahkan untuk mencuri, meninggalkan sholat, wajib untuk menolak. Tapi kita kita itu tidak bertentangan dengan ajaran untuk mematuhinya ya. Sekarang ayo bermain kuis. Sudah siap ya? Main kuis? Siap ya? Sudah. Nah, Siap. bentar di-share screen kan. Sudah tampak di kalian? Siap. Ya, Bu Lilik mau bertanya yang pertama kepada siapa ya? Kepada Asif ya. Siap? Sebutkan doa yang dibaca Nabi Ibrahim ketika akan dibakar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Iya, pintar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sekarang lagi ya. Kita acak. Persiapan Mbak siapa ya? Mbak Nabila. Nah, siapa nama ayah Nabi Ibrahim dan apa pekerjaannya? Azar, membuat patung atau berhala. Ya, pintar. Namanya Azar. Pekerjaannya membuat patung atau berhala. Sekarang Bu Lilik mau tanya kepada Mas Hasbi ya. Nah, ayo Mas Hasbi, siapa nama raja yang membakar alaihissalam dan mengakui dirinya sebagai Tuhan? Raja Namrud. Raja Namrud. Iya, pintar. Raja Namrud. Nah, sekarang satu kali lagi Bu Lilik mau tanya kepada Mbak Amira ya. Ayo Mbak Amira, siap? Nah, Mbak Amira, sebutkan contoh sikap teguh pendirian yang dilakukan. Ayo Mbak Amira. Mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Iya, pintar, mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Sekarang kita coba lagi. Bu Lilik masih 2 pertanyaan ya. Ini diacak aja biar adil namanya ya. Iya, Mas Sauki. Sauki? Siap?
Ya. Ya, pintar. Teguh pendirian dalam Islam disebut apa, Mas Uki? Istiqomah. Ya, pintar. Teguh pendirian dalam Islam disebut istiqomah. Sekarang coba diajak Bu Lili lagi namanya ya. Kurang 1 pertanyaan. Keluar ya. Dava, sebutkan hikmah teguh pendirian. Tidak mudah dipengaruhi orang lain untuk berbuat jahat. Iya, tidak mudah dipengaruhi orang lain untuk berbuat jahat. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk tugas kalian hari ini ya, tugas hari ini kalian kerjakan tugas yang ada di link berikut ya. Ini tadi sudah dikirim Bu Lili. Untuk tugas keterampilannya, kembali kisah kesabaran hati Nabi Ibrahim di buku tugas kalian, hasilnya difoto dan dikirim di link berikut. 2 link ini sudah dikirimkan Bu Lili lewat WA. Untuk yang harus kalian kerjakan sekarang, yang link atas ya, yang tugas pengetahuan. Bisa kalian kerjakan sekarang, dikasih Bu Lili waktu 5 menit. Yeah. Alhamdulillah, untuk tugasnya tadi sudah dikerjakan anak-anak? Sudah. Kameranya Sudah. pembelajaran yang bisa menyimpulkan. Coba Mas Dava tanya apa? Ayo, siapa yang bisa bergantian ya? Mulai dari Hasbi dulu aja, kesimpulannya apa? Teguh pendirian adalah sikap berpegang teguh kepada kebenaran yang diyakininya. Pintar, dilanjutkan Mas Asif. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Teguh pendirian yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah pantang menyerah dalam mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Bentar, dilanjutkan Mbak Iliun. Kesimpulan hari ini apa? Teguh pendirian adalah sikap berpegang teguh kepada kebenaran yang diyakininya. Iya, dilanjutkan. Alvan, ayo. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa, Mas Alvan? Ciri teguh pendirian, optimis, berkarya, kuat, dan tidak mudah putus asa. Ya, dilanjutkan Mas Uki. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa lagi? Hikmat teguh pendirian dapat mengaruhi orang lain untuk berbuat baik dan percaya pada diri sendiri. Nah, dalam kisah Nabi Ibrahim tadi telah diriwayatkan tentang keduanya dalam memegang keyakinannya kepada Allah. Meskipun dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim tetap tidak berubah meyakini ajaran Allah dan menyiarkan agama Allah. Pada akhirnya Nabi Ibrahim mendapat kemuliaan di sisi Allah. Coba ya, tadi sudah dikerjakan ya tugasnya. Coba sekarang Bu Lili cek. Sudah. Dicek dulu tugas yang kalian kerjakan tadi. Sudah terlihat? Sudah. Ini Sudah keluar. Ini hasil pekerjaan yang kalian kerjakan hari ini ya. Alhamdulillah nilai pekerjaan kalian hari ini sudah di atas KKM ya. Nah, ini ada yang 7,5, 10, 7,5. Nah, untuk yang nilainya masih di bawah KKM, belajar lagi ya.
Ya. Kehidupan kita hari ini sudah selesai. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang sikap dermawan dan tawakal. Ya. Untuk doa hari ini dipimpin oleh Mbak Nabila. Ayo Mbak Nabila. Teman-teman, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca surah Al-Asr. Al-Asri Alhamdulillah. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan selalu rajin belajar ya. Belajar dari rumah harus tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.